Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Sanpuadi, NIM 1713544017. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan melakukan demonstrasi alat untuk tugas akhir dengan judul Perbandingan Performansi Sistem Kendali Berjaringan dengan Plan Kendali Suhu Ruangan berbasis protokol UDP dan TCP. Untuk selengkapnya, tonton video ini sampai akhir dan selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian komponen-komponen yang digunakan. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada plan kipas, di mana pada plan kipas ini terdiri dari komponen yang pertama yaitu kipas DC, 12 volt 0,15 ampere. Lalu yang kedua ada motor DC 12 volt yang digunakan sebagai sensor kecepatan putaran. Lalu yang ketiga terdapat modul L298N yang digunakan sebagai driver kipas. Lalu untuk bagian yang kedua yaitu plan pemanas. Pada plan pemanas ini, komponen yang digunakan diantaranya lampu DC 12 volt, lalu yang kedua LM35DZ sebagai sensor suhu, lalu yang ketiga ada modul MOSFET dengan tipe IRF540 sebagai driver dari lampu DC tersebut. Lalu bagian yang ketiga ada pada plan jendela yang terdiri dari komponen servo MG995, lalu ada potensiometer sebesar 10 kilo ohm yang digunakan sebagai sensor sudut. Lalu selanjutnya ada plan MTU atau Master Terminal Unit yang terdiri dari komponen hanya potensiometer 10 kilo ohm sebagai input set point suhu. Lalu kita masuk ke bagian jaringan. Di bagian jaringan ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah Shield Ethernet dengan tipe W5100 dengan support PoE, ini sebesar 4 buah, ada di masing-masing plan tadi dari kipas, pemanas, jendela, dan MTU. Lalu untuk switch-nya, saya menggunakan switch Totolink dengan 5 port dan support PoE juga. Lalu untuk bagian microcontroller yang digunakan, saya menggunakan Arduino Uno untuk semua plan. Lalu yang terakhir ada bagian catu daya. Pada bagian catu daya ini saya menggunakan power supply 12 volt 3 ampere. Baik, sekarang kita sudah ada di tampilan serial monitor dari masing-masing plan. Di sini ada plan MTU, ada plan RTU1, RTU2, dan RTU3. Masing-masing plan ini akan menampilkan data, di mana pada plan MTU di sini akan menampilkan sebanyak 6 data, di mana data yang pertama ini merupakan set point dari kipas, lalu yang kedua ini merupakan hasil pembacaan dari generator atau sensor kecepatan kipas, lalu yang ketiga ini merupakan set point dari suhu, lalu yang keempat ini merupakan pembacaan dari sensor suhu, lalu yang kelima ini merupakan pembacaan set point dari jendela, lalu yang terakhir ini merupakan data hasil pembacaan dari potensiometer sebagai sensor sudut. Lalu untuk di RTU1 ini akan menampilkan nilai pembacaan dari generator atau sensor kecepatan. Lalu ini merupakan nilai pembatas apabila ingin menampilkan di serial plotter. Lalu untuk plan yang kedua yaitu plan pemanas juga, di sini akan menampilkan data VV atau nilai dari pembacaan suhu. Lalu yang ketiga yaitu plan jendela, di sini juga akan menampilkan data yaitu berupa pembacaan dari sensor sudut atau dari potensiometer. Baik, langsung saja kita akan melakukan uji coba untuk menaikkan nilai SP dari keadaan awal ini 32 derajat menjadi 40 derajat Celcius. Dan juga kita akan mengukur waktu transiennya atau rise time dari respon. Langsung saja kita naikkan. Terlihat pada serial monitor SP dari suhu sudah mulai naik ke angka 40 derajat Celcius. Dan kita lihat bahwa fuzzy logic juga bekerja, di mana kipas itu dalam kondisi lambat dan jendela juga dalam kondisi tertutup pada saat errornya positif.
kita tunggu sampai respon dari suhu mencapai titik 40 derajat untuk kita berhentikan stopwatchnya. Hal tersebut digunakan untuk menghitung dari rise time pada plan yang akan nantinya dibandingkan dengan protokol TCP. Pada serial monitor DM2 juga dapat dilihat untuk plan dari masing-masing, dari kipas dan jendela itu masih tetap mengikuti dari set point. Dan sekarang sudah mencapai titik set point di waktu 1,46, dan kita akan coba untuk menurunkan set point dari 40 ke 32 atau ke 33 untuk melihat respon dari fazinya juga. Dan sekarang kita turunkan dan terlihat jendela langsung membuka cukup lebar dan kipas juga putar dengan cukup kencang, dan lampu juga dalam keadaan mati. Di sini dapat disimpulkan bahwa fuzzy logic dan juga untuk kendali VID pada plan dengan protokol UDP dapat bekerja dengan baik. Dengan waktu rise time tadi 1,46 detik. 1,46 menit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji coba di bagian TCP. Sama seperti di bagian UDP juga, di sini kita juga akan melakukan penurunan atau penurunan dan penaikan set point, perubahan set point. Di sini dalam keadaan 32,5 derajat, sekitar segitu. Lalu kita akan coba naikkan ke 40. Kita akan naikkan sekarang ke 40 derajat dan tidak lupa menghidupkan stopwatch juga untuk perbandingan nanti. Baik, set point pada suhu sudah berubah ke 40 derajat. Dan dapat dilihat juga untuk plan dari jendela dan kipas itu dalam kondisi lambat, dan jendela juga dalam keadaan tertutup sampai ke sedang. Dan itu juga menandakan bahwa fuzzy logic di plan ini dengan menggunakan protokol TCP itu bekerja dengan baik.
Dan sekarang dapat kita lihat bahwa ketika waktu dari stopwatch itu melebihi dari waktu UDP, ternyata di TCP itu tidak mencapai titik set point atau rise time-nya masih belum sampai ke titik rise time-nya. Dan kita lihat, dan sekarang hampir mendekati titik 40, dan didapat waktu 2,2 menit 17 detik untuk rise time di TCP. Lalu sama juga kita akan menurunkan set point dari plan ini ke titik 32 atau 33 derajat. Kita akan langsung turunkan untuk melihat respon dari fazinya. Dan sama, jendela juga langsung terbuka. Namun untuk TCP ini diikuti dengan lampu yang kedap-kedip atau berosilasi. Namun dalam nilai NV yang sedang, tidak terang. Baik, dan kita tunggu saja sampai ke keadaannya mencapai steady state di 33. Dan sekarang suhu sudah mulai mendekati 30. Baik, dan sekarang sudah dapat mencapai di titik steady state-nya. Dan itu dapat menandakan bahwa kendalinya juga baik di protokol TCP. Yang terakhir, kesimpulan dan hasilnya. Dan ini untuk hasilnya, di mana respon dari UDP itu lebih cepat, sebesar 1 menit 44 detik dibandingkan dengan protokol TCP sebesar 2 menit 17 detik. Nah, itu menandakan bahwa proses yang ada di TCP itu jauh lebih banyak, sehingga membuat time sampling dari kendalinya tersebut lebih besar dibandingkan dengan UDP. Proses yang ada di TCP juga berkaitan mengenai proses handshaking sebelum melakukan pengiriman data, dan juga terdapat error check untuk meng-cross check apakah data tersebut dapat diterima dengan baik. Apabila tidak, ya dikirimkan kembali ke sisi penerima sampai data-data tersebut sesuai dengan yang dikirim. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.